Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita dapat bertemu kembali dalam rangka memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita. Mudah-mudahan dengan usaha kita untuk memperbaiki bacaan Al-Quran ini senantiasa dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tak lupa salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita melanjutkan ke praktek membaca Al-Quran sesuai dengan yang telah kita pelajari, kita akan sedikit mengulang materi yang telah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Untuk yang pertama, kita harus mengingat poin yang ayu-ayun. Ayu-ayun, saya ulangi, kalau ayu-ayun itu artinya jika bertemu mad maka harus diayun. Yang panjangnya itu 2 harokat atau 2 ketukan. Kemudian poin kedua yang harus kita ingat, mannatahan. Mannatahan itu apabila kita bertemu mim bertasdid, mim mati bertemu ba, nun bertasdid, nun mati atau tanwin bertemu seluruh huruf hijaiyah kecuali aha, aha, kha, gha, la, ra, maka cara membacanya itu harus ditahan. Yang panjangnya itu 3 harokat atau 3 ketukan, dan itu dinamakan gunnah. Kemudian poin yang selanjutnya, poin yang ketiga itu cara pengucapan huruf qalqalah. Huruf qalqalah yang bisa disingkat atau dirangkum baju di toko. Baju di toko itu cara membacanya harus dipantulkan. Ada yang dipantulkannya ringan, ada juga yang dipantulkannya itu berat. Kemudian poin yang terakhir, poin yang keempat, cara pengucapan huruf-huruf isti'la. Huruf-huruf yang mempunyai sifat tebal, yaitu huruf yang bisa disingkat dalam kalimat khussadog tiqid. Khussadog tiqid. Do ada kho, ada so, ada do, gho, to, ko, dan dho. Maka apabila kita bertemu huruf-huruf tersebut, itu cara membacanya harus tebal. Oke, baik, kita akan melanjutkan praktek membaca Al-Quran sesuai dengan yang telah kita pelajari. Kita buka surat An-Naba ayat 16. Lanjutkan yang kemarin sampai ayat 15, sekarang lanjut ayat 16. Wajannatin alfafa. Kita baca dulu dari ayat pertama, mulai dengan ta'awudz bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma
amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja linukhrija bihi habban wa nabata. Selanjutnya seperti biasa saya akan membacakan terlebih dahulu, kemudian nanti kita ulangi bersama-sama. Perlu diingat kembali, nanti ketika kita membaca, kita harus melihat bacaan yang kita baca dan diperhatikan jika ada kalimat atau huruf yang sesuai dengan apa yang telah kita bahas atau telah kita pelajari terkait ayu-ayun, yang mana yang harus diayun, kemudian mana tahan, yang mana yang harus ditahan, huruf yang dalam kondisi apa kita harus membacanya itu ditahan, kemudian huruf yang harus dipantulkan, dan yang terakhir huruf yang harus dibaca tebal. Maka kita harus lebih memperhatikan bacaan yang kita baca. Kita lihat ayat 16. Wa jannatin alfafa wa jannatin alfafa. Di sini ada huruf nun yang bertasdid. Berarti cara membacanya harus ditahan. Karena nun bertasdid itu masuk ke dalam kategori manatahan. Ada nun bertasdid. Kalau waw yang bertasdid ini itu ikut ke ayat sebelumnya, Pak. Soalnya di atas tanda ayat 15 itu ada tanda lam alif. Ada tanda tidak boleh berhenti. Jadi kalau kenapa di sini wawunya ada tasdid, itu apabila kita membacanya wasol, langsung disambungkan dua ayat. Contohnya linukhrija bihi habban wa nabatan wa jannatin alfafa. Itu ditasdidkan tuh karena termasuk tajwid idgham bigunnah. Jadi sebelumnya tanwin kemudian bertemu huruf waw, maka itu dimasukkan dan bigunnah dengan ditahan. Wa nabatan itu ditahan. Kita lanjut wajannatin tin a. Ini ada tanwin yang bertemu huruf alif. Kira-kira ditahan atau tidak, Bapak Ibu?
Tidak, karena alif itu termasuk huruf idhar. Huruf idhar, huruf yang harus dibaca jelas. Tadi sempat saya bacakan tanwin atau nun mati apabila bertemu seluruh huruf hijaiyah kecuali aha, khogolaro, itu semua harus ditahan. Berarti apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf aha, khogolaro, maka tidak boleh ditahan. Alfafa. Ini ada dua mad yang bergandengan, maka kita harus membacanya dengan cara diayun. Alfafa wa jannatin alfafa. Kita ulangi bersama-sama. Wa jannatin alfafa. Sekali lagi, wa jannatin alfafa. Lanjut ke ayat 17. Sebelum dilanjut, kita akan biar lebih ingat, saya akan bertanya terlebih dahulu. Nanti mau dari bapak-bapak atau dari ibu-ibu, nanti saya tunjukkan hurufnya atau kalimatnya, kemudian saya akan bertanya, ini termasuk ayu-ayun atau mana tahan, ini termasuk qalqalah atau huruf isti'la. Kita lihat ayat 17. Inna yawmal fasli kana miqata. Inna yawmal fasli kana miqata. Inna ada nun bertasdid, itu ditahan atau diayun? Ditahan, karena masuknya ayu-ayun atau mana tahan, ibu bapak? Mana tahan, itu termasuk gunnah, jadi harus ditahan. Inna, 3 ketukan. Inna 3 ketukan, itu dari awal in itu udah ketukan pertama. Inna, jadi pasna itu tek di ketukan yang ketiga. Inna, panjangnya itu 3 ketukan. Inna yaumal fasli. Di sini ada huruf shad yang mati. Itu termasuk huruf qalqalah atau huruf isti'la. Huruf isti'la yang berarti harus dibaca dipantulkan atau tebal, Bu. Harus tebal. Cara membacanya itu harus tebal. Huruf sho. Inna yaumal fasli lebih tebal. Beda sama fasli sin. Kalau pakai sin pengucapannya jadi fasli, tipis. Tapi kalau pakai shad itu agak ditarik ke belakang jadi fasli, lebih bulat dan lebih tebal. Inna yaumal fasli kana miqata. Itu kira-kira harus dibacanya diayun atau ditahan? Diayun, karena kita bertemu bacaan mad. Ada alif mati. Wajan inna yaumal fasli kana, itu ada alif mati sebelumnya fathah. Miqo itu ada ya mati sebelumnya kasroh. Qota ada alif mati sebelumnya fathah. Maka kita bertemu mad itu harus diayun, yang panjangnya itu 2 ketukan. Miqota. Kita ulang. Inna yaumal fasli kana miqata. Inna yaumal fasli kana miqata. Oke, lanjut ke ayat 18.
18. Di sini ya-nya seperti yang tadi tiba-tiba ada tasdid di atasnya. Itu karena sebelumnya miqotayya. Pas di ta-nya itu ada tanwin. Ada fathah tain. Karena di sini waqafnya lam, jadi tidak boleh berhenti. Jadi miqotayya itu ya-nya ada tasdidnya karena termasuk idgham bi gunnah. Yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Yauma yunfakhu ada nun mati bertemu huruf hijaiyah kecuali aha kholaro. Ada nun mati yang bertemu huruf fa. Cara membacanya itu harus diayun ditahan. Nun mati bertemu fa. Ditahan diayun. Nun mati bertemu fa. Cara membacanya ditahan atau diayun, Bapak Ibu? Ditahan karena nun mati bertemu fa itu hukumnya ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Maka cara membacanya itu harus ditahan karena termasuk gunnah. Yunfakhu. Khu di sini termasuk huruf isti'la, maka harus membacanya di makhraj yang dalam. Kho itu ada di tenggorokan. Yunfakhu fis suri. Kita juga bertemu huruf isti'la kembali, ada huruf sod yang berharokat dhammah. Fis suri suri fatatuna afwaja. Tuna ini ada mad tabi'i, maka cara membacanya harus diayun. Tuna afwaja itu juga harus diayun. Coba kita baca dan kita ulang. Yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Kita ulang sekali lagi. Yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Lanjut ke ayat 19. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Di sini ada halis di kalimat as-sama'u. Ada tanda baca panjang di atas. Itu halis. Maka cara membacanya itu harus dipanjangkan 6 harokat karena ada mad tabi'i yang bertemu huruf hamzah dalam satu kalimat. As-sama'u wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Di kalimat fakanat abwaba di situ juga ada mad tabi'i yang harus kita ayun sepanjang 2 harokat. Ini ada huruf qalqalah. Fakanat abwaba. Ada huruf ba di situ dan keadaannya itu sukun atau mati, maka kita harus membacanya di pantun. Ini kan mad iwad, kemudian dibacanya itu yang di sini tulisannya abwaban, tapi kalau kita mau waqaf, maka si tanwinnya itu tidak dibaca. Jadi abwaba, tidak dibaca abwaban. Kecuali kalau mau diwasolkan ke ayat selanjutnya,
abwabau wa suyyirati abwabau, maka si tanwinnya fathah tainnya itu dianggap dan dimasukkan ke huruf waw yang berubah menjadi hukum idgham bigunnah. Fakanat abwaba, fakanat, cara membaca huruf ta itu tidak, kadang kita keliru cara membaca huruf ta itu seperti membaca huruf C. Fakanat, ada yang berlebihan dalam pembacaan huruf ta, pelafalan huruf ta. Karena huruf ta itu lidah, ujung lidah kita ada di belakang gigi seri bagian atas, di belakangnya. Fakanat, nat, dan si desirannya juga tidak boleh terlalu banyak. Jadi jangan sampai ta itu berubah menjadi huruf C karena kita terlalu berlebihan dalam pelafalan huruf ta. Jangan fakanat, tapi fakanat. Ada sedikit desiran tapi tidak berubah menjadi C. Ta. Ada nafas yang berdesir keluar. Kita ulang ayat 19. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Sekali lagi, wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Lanjut ayat 20. Wa suyyiratil jibalu fakanat saroba. Di sini kebanyakan kita menemukan yang harus diayun, berarti mad. Wa suyyiratil jibalu, al-jibalu, kemudian fakanat, dan ada juga saroba. Wa suyyiratil jibalu fakanat saroba. Kita ulang. Wa suyyiratil jibalu fakanat saroba. Sekali lagi. Wa suyyiratil jibalu fakanat saroba. Oke, kita udah 20 ayat tambah 5 ayat. Kita ulang terlebih dahulu dari ayat 16 sampai ayat 20. Ayat 16, wa jannatin alfafa. Kita ulang. Wa jannatin alfafa. Inna yawmal fasli kana miqata. Yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Wa suyyiratil jibalu fakanat saroba. Oke. Mungkin untuk pertemuan di pagi ini kita sampai ayat 20. Ayat 20 surat An-Naba. Sebelum ditutup, ada pertanyaan atau ada hal yang ingin ditanyakan terkait praktek kita tadi? Dari cara pembacanya ada yang masih belum dipahami atau masih belum jelas, bisa ditanyakan terlebih dahulu. Gimana Bapak, Ibu, ada pertanyaan? Cukup? Karena kita sudah selesai praktek memperbaiki bacaan Al-Quran ini, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kifaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan